Laksanakan penenggelaman. Itu tadi beberapa aksi para menteri di Kabinet Kerja. Tadi diawali dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dahiri yang sudah hadir di Mata Najwa naik loncat pagar. Sudah berapa kali loncat pagar, Mas Hanif? Setelah sering kali ya. Sering kali loncat pagar. Dan gimana, Mas? Apalagi dulu waktu pergi ke tempat pacarnya suka pagar. Itu loncat pagar itu bagian dari, itu diterjemahkan, kalau diterjemahkan publik itu bagian dari kerja atau bagian dari yang tadi disebut Pak Zulkifli mungkin saja pencitraan? Ya, pertama saya jawab dulu. Satu, saya ini sebagai pribadi ya, saya ini nggak pernah berurusan dengan pencitraan. Dan saya nggak peduli dengan persepsi kayak gitu. Orang mau bilang pencitraan atau enggak, buat saya nggak penting. Emang gua pikirin, kira-kira itu satu. Yang kedua, nah, saya mau ajak teman-teman publik kita di Indonesia ini untuk melihat realitas kayak di lapangan dalam kasus seperti di tayangan tadi. Kalau misalnya Mbak Najwa menjadi menteri, datang ke sebuah penampungan PJTKI, terus kemudian setengah jam udah teriak-teriak nggak bisa masuk, apa yang akan Anda lakukan? Anda hanya punya pilihan 3. Satu, Anda tunggu berjam-jam di situ, yang mungkin tidak akan pernah dikasih masuk. Terus kemudian yang pilihan yang kedua, Anda pulang. Terus kemudian yang ketiga, Anda loncat. Mbak Najwa pilih yang mana? Saya loncat. Nah, berarti kita cocok. Tapi dan publik Indonesia saya tanya, pilih yang mana? Dan itu menggambarkan, loncatan itu menggambarkan hal-hal lain yang sudah Anda lakukan tidak, Pak Menteri, di bidang ketenagakerjaan? Karena yang dilihat publik yang loncat, tapi kan ada hal-hal lain yang nggak perlu loncat tapi harusnya juga dikerjakan. Oh ya, kita melakukan banyak hal, tapi dalam kasus loncat pagar itu menandai betapa problem kita di lapangan memang sebegitu complicated. Jadi seorang menteri mau masuk ke penampungan PJTKI saja nggak bisa, apalagi keluarga dari calon TKI mau masuk. Anda bisa bayangkan bagaimana mereka misalnya bisa masuk untuk mengecek keadaan dari keluarga mereka yang menjadi calon TKI. Jadi itu penggambaran dari betapa complicatednya tantangan-tantangan yang tadi Anda hadapi. Ya, betul. Baik. Nah, tapi sekali lagi kalau pertanyaan kedua tadi, bukan hanya itu yang kita kerjakan. Jadi ada banyak hal yang kita kerjakan. Misalnya dalam isu TKI kita melakukan perbaikan tata kelola sehingga tata kelola penempatan TKI itu menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih aman. Terus kemudian dalam isu-isu perburuan hari ini kita pastikan jaminan sosial atau perlindungan sosial tenaga kerja ini bisa berjalan. Ini isu yang paling hangat kan soal jaminan pensiun. Nah, ini sedang kita proses untuk isu yang lain seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. Ini sudah boleh dibilang hampir selesai, tinggal sedikit lagi gitu. Nah, jadi ada banyak soal percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja karena kita mau menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Ini terus kita genjot agar tenaga kerja kita ini bisa punya daya saing ke depan ini. Gitu. Baik, hadir juga di studio Mata Najwa yang duduk di tengah-tengah audiens Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Mbak Eni Sri Hartati. Mbak Eni, saya mau minta komentar Anda dong, Mbak Eni, tentang Kabinet Kerja, khususnya tentang Menteri Ketenagakerjaan ini. Ya. Pasti kita sangat mengapresiasi tadi komitmen dan juga effort dari Mas Hanif yang sampai lompat pagar. Tetapi memang yang diharapkan publik, Mbak Najwa, tentu adalah bagaimana tentu yang terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja ya pasti bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan. Itu yang konkret gitu. Karena kalau dari sisi ekonomi itu urusannya bukan persepsi, tapi yang dirasakan langsung dan bisa dinikmati langsung. Jadi itu yang memang bagaimanapun apapun yang dilakukan yang jadi ukuran adalah memang hasil.
Jadi kalau mengukur kinerja satu kementerian saja, kementeriannya Mas Hanif Dahiri yang malam ini sudah berani datang ke Mata Najwa, itu bagaimana ukurannya apa nih? Yang pasti ukuran yang kuantitatif ya tentu angka pengangguran gitu kan. Walaupun angka pengangguran memang terkait tidak hanya kewenangannya Mas Hanif. Ini terkait dengan kementerian teknis yang bisa memproduksi lapangan kerja, terutama sektor industri dan sektor-sektor ekonomi lain. Tetapi memang bagaimana orang bisa mendapatkan kerja, tadi kan Mas Hanif sudah punya komitmen untuk meningkatkan skill, untuk meningkatkan kemampuan dari tenaga kerja untuk bisa mengakses pekerjaan. Nah, tentu ini kewenangannya Mas Hanif bagaimana mendorong balai-balai pelatihan dan sebagainya ini untuk meningkatkan skill dari jadi minimal itu satu kerja. hal yang kemudian bisa dijadikan patokan atau ukuran. Baik, kita kasih tepuk tangan dong Bu Eni, terima kasih. Mas Zul, Anda mau menyampaikan apa? Ya, jadi Najwa, saya tidak menilai satu-satu ya. Tapi tadi saya katakan kita pemerintah menghadapi kenyataan di lapangan. Dan tadi Anda juga sebutkan soal pencitraan tuh. Ya, sekarang begini Mbak Najwa ya. Akibat nilai tukar yang tidak stabil, bahkan sekarang rupiah nilainya luar biasa, turun ya. Juga mengakibatkan kenaikan harga-harga. Tentu tadi pertumbuhan ekonomi juga turun, pengangguran meningkat. Nah, terus apa? Ini kan nyata. Ini bukan soal lompat pagar, bukan soal Pak Menteri Tenaga Kerja sudah bekerja keras, tapi pemerintah ini apa? Kebijakannya apa? Yang dikerjakan apa? Yang dilakukan apa? Itu yang kita ingin tahu. Dan itu tidak Anda lihat. Contoh sederhana begini, kemiskinan bertambah. Orang-orang sekarang banyak sekali yang tidak mampu membeli beras sekalipun. Ya. Terbukti ekonomi kita melambat. Contoh sederhana, mestinya ada kebijakan pemerintah untuk mempercepat penanggulangan orang-orang yang miskin. Saudara-saudara kita tidak mampu apa? Kan pemerintah punya Raskin. Raskin yang Desember bisa dimajukan ke Februari untuk menolong rakyat yang betul-betul menghadapi kesulitan akibat kenaikan BBM. Dan itu adalah nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Dan itu masing-masing sibuk sendiri. Siapa tuh misalnya sibuk? Ya menterinya ini melakukan ini melakukan ini, tapi secara keseluruhan kebijakan pemerintah itu seperti apa menghadapi kenyataan seperti sekarang ini. Oke. Itu kira-kira. Mas Romi, Anda koalisi Indonesia Hebat pasti mau membela mati-matian, silakan. Bukan membela mati-matian. Kita mesti jujur bahwa kita dihadapkan pada tantangan melemahnya ekonomi dunia. Dan posisi puncak ekonomi kita kan pada tahun 2011. Angka pertumbuhan kita pada tahun 2011 itu 6,5%. Dan kemudian turun terus 6,23, 5,7, 5,2, triwulan 1 2015 4,7%. Kenapa? Karena ekonomi dunia juga direvisi pertumbuhannya oleh IMF maupun Bank Dunia. Jadi Anda mau bilang tidak bisa kemudian itu dijadikan ukuran untuk menilai kinerja Pak Hanif dan kawan-kawannya? Saya tidak bisa mengatakan itu merupakan penilaian atau tidak, tetapi kenyataannya kabinet sekarang dihadapkan pada melemahnya ekonomi dunia. Harga batu bara kita turun dalam 22% dari Januari 2014 ke Januari 2015. Dan kuantiti juga turun. Karena itu diperlukan terobosan yang luar biasa memang dalam situasi di mana katakanlah misalnya. Dan itu sudah diambil belum terobosan itu? Saya justru menyorot pergantian misalnya Perumbulok. Karena ketika Julius Caesar ditanya bagaimana menyejahterakan masyarakat, itu bread and circus. Breadnya ini yang perlu diperhatikan. Mbak ini seberapa besar sih faktor tim ekonomi? Satu ya. Itu responnya pemerintah. Kita nggak bisa nyalakan ekonomi dunia, masalah Indonesia. Tidak, tapi respon pemerintah. Contoh sekarang misalnya impor beras, ya. Ini saya dengar stok beras kita terkendala, berbahaya kalau kurang. Bukan soal impor tidak impor. Kenapa? Misalnya pertanian mengatakan kita akan swasembada, akan lebih jauh produksi beras daripada tahun-tahun yang lalu. Dari mana? Sawah kita bertambah luas tidak, irigasi diperbaiki belum jadi, ya kan? Kita punya bibit unggul sesuatu yang baru tidak. Jadi bahkan lahan sawah itu berkurang setiap tahun. Nah ini respon pemerintah seperti apa? Itu saya kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi situasi seperti ini. Kan ada juga dana desa yang uangnya sudah ada, itu bagian dipercepat, kartu sehat dan sebagainya. Ini yang saya harap dalam menghadapi situasi yang sulit itu respon pemerintah untuk menyelamatkan, membantu rakyat yang sulit itu seperti apa? Ini belum nampak, Najwa. Kita kasih tepuk tangan Bang Zul dan kita akan kembali setelah pariwara. Saya akan kasih kesempatan untuk menanggapi, tetaplah di Mata Najwa.